Cabut gigi, teriak nyaring. Ketemu lagi di Sharing. Halo Ings People, gimana kabarnya nih? Kita ketemu lagi di Sharing yang sekarang sih udah rutin ya, seminggu sekali bakal ada sharing di channel YouTube Indo ini. Nah, kalau untuk sharing kali ini kita mau ngebahas tentang Windows Server Administration. Nah, hari ini juga udah ada nih di sebelahku, udah ada Pak Yono. Halo. Salah satu instruktur yang ahli di bidang server administration ya Pak. Ya. Dan salah satu instruktur juga yang mengajar di materi Windows Server Administration. Iya. Nah, gini Pak. Jadi boleh nggak sih di-spill dikit dulu Pak, server administration tuh kayak gimana sih? Karena kalau dari pandangan saya nih yang bukan background IT, terus masyarakat umum gitu, kita tahu-tahu aja server atau yang lainnya, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya tuh server administration ngapain aja sih Pak? Oke. Jadi server administration ini sebenarnya dibagi menjadi 4 bagian tadi ya. Oke, bagian pertama yaitu mulai dari proses instalasi. Bagian kedua yaitu proses konfigurasi. Lalu bagian yang ketiga adalah untuk pengelolaan ya. Dan bagian yang keempatnya adalah yaitu untuk monitoring di sana. Oke, jadi instalasi ini melakukan berbagai persiapan ya, yaitu environment yang dibutuhkan apa saja terkait dengan hardware dan lainnya. Nah, di sana baru kita lakukan proses untuk melakukan instalasi. Jadi instalasi ini merupakan langkah awal sana. Awal banget ya. Awal banget. Nah, setelah melakukan instalasi, tahap selanjutnya adalah untuk melakukan proses konfigurasi. Nah, pada saat perencanaan di awal, server yang kita install ini dipersiapkan untuk apa? Jadi kita harus fokus yaitu layanan apa yang nanti akan disiapkan di dalam Windows Server yang kita install tadi. Ya mungkin dijadikan sebagai server untuk autentikasi secara terpusat misalnya. Ya berarti layanan tersebut kita install dan juga kita konfigurasi di sana. Atau untuk layanan-layanan yang lainnya, yaitu seperti file server ya, yaitu berbagi file ya ataupun juga data. Siapa yang bisa ngakses ya, izin aksesnya apa saja dan lainnya, tentunya ini kita lakukan proses konfigurasi di server tadi. Selanjutnya yang ketiga, setelah semua layanan sudah kita siapkan, server sudah kita konfigurasi, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana untuk pengelolaan. Ya, contohnya adalah apa? Tadi sudah disiapkan seperti apa? Yaitu autentikasi secara terpusat. Berarti sebagai sistem admin harus mendaftarkan user siapa saja yang boleh masuk ke dalam sistem kita ini. Boleh bekerjanya kapan, dari mana ya. Lalu kita berikan policy ya. Setelah berhasil masuk nanti dapatnya apa dan lainnya. Nah, itu kita konfigurasi yaitu di server, yaitu kita perlu melakukan pengelolaan usernya siapa saja yang bisa untuk masuk ke dalam sistem. Dan yang terakhir, setelah semuanya sudah berjalan dengan baik, maka sistem administrator tidak bisa leha-leha. Karena udah jalan, kita diemin aja. Tapi kita butuhkan monitoring. Yaitu untuk melihat kondisi server yang berjalan tadi. Tujuannya supaya dapat continue berjalan. Nah, proses monitoring untuk ngapain? Yaitu untuk mengetahui performance dari server kita ini. Selain itu digunakan untuk troubleshooting kalau terjadi masalah di server. Dan juga dari hasil monitoring tadi dapat kita gunakan untuk acuan kebutuhan saat ini berapa, kebutuhan yang akan depan seperti apa, yaitu dari hasil monitoring tadi. Sehingga server kita ini tetap dapat continuous berjalan. Oke, jadi ada 4 hal tersebut ya. Ada 4 hal utama ya Pak? Hal utamanya. Instalasi, konfigurasi, pengelolaan, dan monitoring. Wah, udah lengkap banget nih. Jadi ada server administration tuh kayak gitu ya Pak? Betul. Tapi Pak, kalau dari kita nih, dari orang-orang yang memang bukan background IT gitu ya Pak, kita mau tahu dulu Pak, kalau server tuh sebenarnya maksudnya gimana sih Pak? Sedangkan kita sering sih dengar server ini, server itu. Cuma kan kita bener-bener nggak tahu nih maksud dari servernya itu apa gitu Pak. Jadi serve itu istilahnya Dia menyediakan ya. Berarti seperti layanan.
Layanan yang disediakan sama Windows Server itu apa gitu ya. Layanan contohnya adalah apa? Oh, tadi ada layanan untuk login secara terpusat. Itu adalah layanan. Layanan untuk bisa ngakses file server secara terpusat atau secara sentral. Itu layanan. Mungkin yang sehari-hari Anda ketahui di sana, mungkin Anda pernah mengakses seperti apa? Web ya. Mungkin lewat HP atau lewat apa ya. Pastinya lah ya. Servernya yaitu menyediakan layanan web server. Yang mengaksesnya itu ya kita sebagai kliennya, karena ya dia yang diberikan layanan. Jadi semua layanan itu disediakan sama si servernya itu. Iya. Memang dari kata serve ya. juga ya, service pelayanan. Service gitu. pelayanan, betul. Mungkin kalau dari bidang IT seperti itu ya Pak. Iya. Kalau diterjemahkan lagi nih dengan bahasa awam ya, pelayanan lagi, gimana servernya itu melayani ke penggunanya ya Pak. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau sekarang kan kita lagi ngomongin Windows Server Administration. Ya. Nah, kalau maksudnya Windows Server Administration itu berarti kita seseorang itu melayani server Windows gitu ya Pak? Atau gimana maksudnya? Oke, kita sebagai Windows Server Administrator. Ya. Administrator ini ya berarti dia yang melakukan 4 hal tadi itu di awal. Ya, 4 hal tadi, yaitu mulai dari instalasi, konfigurasi, lalu pengelolaan dan juga monitoring. Jadi semua itu dikerjakan sama seorang sistem administrator ya, atau sistem administrasi dari si Windows tadi. Oh, dari Windows tadi. Tapi kan juga ada sistem administrasi selain Windows, Pak. Iya. Iya, sama kayak Linux juga gitu ya. Ya. Tapi berarti pekerjaannya mah sama-sama aja ya? Ya, semua sistem administrator sama. Ya mungkin metode cara bekerjanya aja mungkin yang berbeda ya. Oh, penggunaannya kayak gimana kalau di Windows ya? Penggunaannya bagaimana kalau di Linux ya? Secara umum semua sistem administrator sama. Secara umum ya. Oke. Nah, oke Pak. Jadi ya hampir-hampir mirip lah tetap aja cuma beda sistem administrasinya. Betul. Tetapi kalau dari sistem administrator sebagai sistem administrator, tugas utamanya tuh apa sih Pak? Misalkan kalau sehari-hari nih kita pengen tahu ngerjainnya tuh apa aja gitu Pak. Oke, jadi untuk day-to-day administration ya, atau pekerjaan sehari-hari seorang sistem admin adalah apa? Ya diantaranya apa? Pengelolaan dari user misalnya, yaitu melalui berbagai aspek ya, mendaftarkan user, melakukan penghapusan user ya, lalu juga untuk disable user ya, dan lain-lain. Termasuk user itu boleh loginnya dari mana ya, dan itu tugas-tugas dari seorang sistem admin. Selain itu juga harus melakukan proses yang namanya apa? Backup. Backup ini ya tujuannya untuk memberikan cadangan. Supaya apa? Yaitu nanti ketika terjadi ada masalah dengan data yang kita punya, kita masih punya cadangan sehingga bisa dapat dikembalikan dengan segera di sana. Itu merupakan tugas-tugas penting dari seorang sistem administrator di sana. Tugas utamanya seperti itulah gitu ya Pak. Nah, berarti flow kerjanya, mekanisme kerjanya seperti yang Bapak bilang tadi tuh, yang ada 4 hal itu. 4 hal tadi, betul. Instalasi, konfigurasi, pengelolaan, dan monitoring. Nah, aku pengen tahu dong Pak, kalau sistem admin itu biasanya berhubungannya sama divisi atau tim apa sih Pak? Kalau dalam bekerja? Nah, sistem administrator ini kan dia sebagai pengelola servernya sana ya. Biasanya di dalam suatu instansi perusahaan yaitu ada beberapa divisi IT ya. Ya salah satunya ada bagian network, ada bagian sistem, ada bagian database dan lain-lain. Tentunya sebagai sistem administrator harus bekerja sama di sana. Karena nanti ada IP mana yang bisa diakses ya, lalu si aplikasi yang harus berjalan di sistem apa, yaitu harus kerja sama di sana. Termasuk apa? Yaitu kerjasama bagian storage atau hard disk sana ya, tempat penyimpanan, yaitu juga harus kerjasama di sana. Jadi pekerjaannya memang saling berhubungan ya Pak? Saling berhubungan. Kalau misalkan yang satu error nih Pak, berarti tim lain gimana Pak? Ya otomatis pengaruh. Misalnya jaringannya ada masalah, ya sistem tidak bisa diakses. Sehingga ya itu merupakan life cycle dari sistem, harus saling terhubung ya, tergantung antara satu dengan yang lainnya. Oke, tadi ada tim apa aja tuh Pak? Ada bagian network, ada bagian database server ya, mungkin ada bagian aplikasi ya, dan juga ada sistem administrator tadi. Itu saling terkait ya.
Oke, seperti itu Ings People. Jadi kalau mau tahu nih ke sistem admin kerjanya biasanya sama tim-tim apa aja sih? Ya itu tadi gitu. Nah, gini Pak. Tadi kan kita udah ngasih tahu nih ke Ings People di luar sana terkait sistem admin tuh apa aja sih, kerjanya ngapain gitu. Nah, kali aja Pak ada Ings People yang mau dan tertarik jadi sistem administrator. Apakah untuk menjadi sistem administrator ini harus berdasarkan dulunya itu backgroundnya IT gitu Pak? Atau dari jurusan manapun boleh menjadi sistem administrator? Sangat direkomendasikan ya, memang background IT itu yang sangat direkomendasikan ya. Tetapi dari basic pun juga tidak apa. Dan sebaiknya sebelum sebagai sistem administrator memiliki pengetahuan ataupun kemampuan atau skill yaitu terkait dengan masalah hardware. Karena kalau kita bicara tentang server nggak jauh dari hardware. Karena sistem operasi yang kita install tadi akan berjalan di hardware, sehingga harus ada pengetahuan tentang hardware. Nah, kalau ingin belajar terkait dengan masalah hardware ya, di Inixindo itu menyediakan yaitu training yaitu CompTIA E+. Di dalamnya yaitu akan mempelajari tentang hardware ya, pengetahuan tentang hardware di sana, yaitu troubleshooting hardware seperti apa. Dan ternyata sistem administrator itu tidak hanya jago di bidang teknikalnya saja, tapi juga harus jago di bidang apa, komunikasi. Karena sebagai server administrator. Betul, karena komunikasi itu penting. Jadi jangan sampai nanti mentang-mentang punya pengetahuan tinggi ya, ternyata tiba-tiba ada yang user yang nanya dengan mungkin ya pengetahuannya kurang, kita marah-marah. Itu sebaiknya jangan seperti itu. Nah, di CompTIA E+ tadi ada belajar cara bagaimana menanggapi yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh si user. Sehingga apa? Ya sebaiknya kita sopan bagaimana cara untuk menjawabnya sana ya. Itu ya pertama yang harus diketahui sebelum menjadi sistem admin. Nah, setelah sudah server admin ya. Setelah sudah memiliki pengetahuan tadi, maka apa? Berikutnya bisa belajar Windows Server Administrator ya di sana ya. Jadi di Inixindo juga ada materi yang khusus membahas tentang Windows Server Administrator, yaitu membahas 4 hal tadi ya. Ada instalasi, konfigurasi ya, pengelolaan dan juga monitoring di sana ya. Dan pengetahuan di sana juga membahas terkait apa? Yaitu ada virtualisasi, lalu juga ada containerization, itu dibahas di dalamnya. Karena saat ini teknologi-teknologi yang baru ya, rata-rata ini sudah menerapkan teknologi containerization. Jadi sebagai sistem admin juga harus memahami hal tersebut. Dan itu dipelajari, yaitu di materi dari Windows Server Administration. Itu dipelajari di sana. Berarti udah lengkap banget ya Pak? Lengkap banget di sana. Yaitu ada konfigurasi storage server, ada konfigurasi virtualisasi, ada containerization, komplit di sana dipelajari. Jadi dan nggak cuma secara pembelajaran secara teknikal aja Pak, cuma ada soft skillnya juga seperti komunikasinya gitu ya Pak. Iya. Jadi memang udah lengkap. Jadi rekomennya di sana ya CompTIA E+ sama Windows Server Administration gitu aja. Itu rekomendasinya. Saling berhubungan lah. Saling berhubungan di sana. Oke, nah kayak gitu Ings People. Jadi nggak cuma background IT doang yang diperbolehkan buat menjadi server administration. Cuma kalau memang ada Ings People di luar sana yang belum mengetahui secara basic IT, tetap aja harus ada kemauan belajar buat menjadi sistem server administrator ini gitu. Nah, kalau kita ngomongin kemampuannya Pak, skill-skill apa aja sih Pak yang terutama skill yang paling utama ya, paling membantu untuk kita menjadi server administrator? Oke, ya skill-skill utamanya tadi ya, pertama harus mengetahui tentang hardware tadi, ya, tentang hardware tadi, ya. Lalu yang kedua ya 4 hal tadi, ya skill untuk instalasi, skill konfigurasi, ya, mengelola layanan yang ada, dan juga ya monitoring tadi, yaitu ya semua yang saling terkait sana ya. Jadi sebaiknya yaitu server administrator Windows tadi ya, selain dari hardware tadi, kita juga harus tahu bagaimana cara pengelolaan layanan yang ada di dalamnya. Yaitu seperti Active Directory ya, lalu juga ada file server, ya mungkin ada web server, lalu ada storage server dan
lain-lain. Nah itu ya harus dimiliki oleh seorang sistem administrator ya, termasuk networking juga ya di dalamnya. Oh, alah, Karena namanya server nggak lepas dari jaringan. Kalau nggak ada jaringan, siapa yang akses? Betul. Siapa yang akses ya? Oke. Oh, alah, jadi utamanya ngerti Hardware. pastinya ya Pak. Pastinya. Terus nanti mekanismenya tadi yang Empat hal poin tadi itu, untuk betul, mengalami instalasi, Windowsnya. konfigurasi, pengelolaan dan monitoring. Iya. Gitu itu udah paling utamanya banget sebagai server administrator. Iya, betul. Nah, kalau nih people di luar sana benar-benar udah tertarik banget nih Pak dan mau mulai belajar menjadi Windows Server Administrator. Ya. Kira-kira belajarnya tuh di mana sih Pak? Nah kalau itu mah nggak usah ragu-ragu Nggak usah ragu lagi ya, Di Pak. Inixindo, Inixindo sudah pengalaman. Betul. Inixindo itu sudah dari tahun 1991. Wih, udah lama juga Pak. Dari 30 lebih. Udah 30 tahun lebih. Betul. Awalnya Inixindo itu terkenal dengan training unik. Uni. Oh. Makanya dulu namanya masih Inixindo Unicourse awal-awal. Itu awalnya banget Pak. Inixindo itu identik dengan apa? Unik. Oke. Namun akhirnya tahun 96 dan seterusnya mulai berkembang, yaitu ada banyak training-training yang disediakan di Inixindo. Oh. Dan saat ini Inixindo sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar yang terkenal. Betul. Ya, seperti Cisco, Oracle, SE Council ya, Red Hat, IBM, Solaris dan lain-lain. Betul. Jadi ya percayakan pada Inixindo Betul. sana. Ngapain masih ragu lagi? Ngapain masih ragu? Dengan partnernya yang banyak Partner banyak, customer yang betul. banyak. Terus juga materi-materinya juga terupdate ya Pak. Betul. Sesuai dengan semboyannya. Iya, semboyan Continuous kita. learning keep up to date. Nah, continuous learning keep up to date. Keep up to date. Wah, dan salah satu instruktur yang mengajar terkait Windows Server Administration ini Pak Yono juga ya? Iya. Instrukturnya. Jadi kalau ada people nih yang langsung tertarik buat ikut trainingnya, nanti bakal ketemu lagi sama Pak Yono. Iya, insya Gitu. Allah ketemu lagi. Dan pasti bakal diajarin lebih detail-detailnya lagi ya Pak terkait Betul, Windows lebih Server luas lagi. Administration. Betul, lebih luas lagi dan dipelajari. Betul. Kalau di sharing ini kan kita baru spill dikit-dikit nih Pak. Iya, Gitu betul, ya. betul. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, lebih dalam lagi terkait Windows Server Administration, langsung aja ikut training di Inixindo bersama Pak Yono juga. Iya, Sebagai- langsung kontak Inixindo. Lah, langsung kontak Inixindo gitu. Iya. Nah, itu dia sharing episode kali ini Ings People. Kita udah ngobrol-ngobrol terkait Windows Server Administration sama Pak Yono ini. Dan tadi utamanya banget nih, kunci utama dalam server administration ada 4 hal ya Pak? Iya. Instalasi, konfigurasi, pengelolaan, dan monitoring. Iya. Nah itu yang harus selalu Ings People ingat-ingat kalau mau menjadi server administrator gitu. Nah terima kasih banyak Pak Yono udah meluangkan waktunya nih Terima kasih. buat sharing-sharing ilmu yang penting banget, yang bermanfaat banget untuk Ings People di luar sana, untuk kita semua juga. Dan jangan lupa juga like, comment, share video ini, dan subscribe channel kita karena banyak banget info yang sayang dilewatkan. Saya pilih Inixindo.